Kemudian sekarang kita ke transaksi yang berhubungan dengan penerapan fair value di akhir periode. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat informasi yang menunjukkan nilai carrying value dan nilai fair value sebesar 20.750 untuk carrying value-nya dan fair value sebesar 24.000. Berarti terdapat unrealized gain sebesar 3.250 yang menunjukkan nilai fair value lebih tinggi sebesar 3.250 dibandingkan dengan carrying value-nya. Karena investasi oleh Republik tergolong non-trading, maka Republik mengakui unrealized gain and loss sebagai komponen dalam ekuitas. Hal ini berarti Republik akan melaporkan nilai unrealized holding gain or loss sebagai bagian dari other comprehensive income dan komponen dalam accumulated other comprehensive income yang nantinya akan dilaporkan di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Nah, dalam transaksi ini perusahaan membuat jurnal penyusean dengan mendebit equity investment dan mengkredit unrealized holding gain or loss equity sebesar 3.250. Jadi di sini kita langsung melibatkan akun equity investment, bukan fair value adjustment. Karena transaksi investasi ini sifatnya non-trading yang membuat kita menilai berdasarkan per instrumennya, bukan berdasarkan portfolio basis. Dari semua transaksi yang sudah kita bahas, maka inilah bentuk laporan keuangannya, di mana equity investment dalam kurung nama investinya atau Haton kita laporkan sebagai komponen dalam investment dan masuk dalam non-current asset. Nilainya adalah sebesar 24.000 dan nilai ini menggambarkan nilai fair value tertanggal 31 Desember 2019. Kemudian kita lihat di sini ada accumulated OCI yang kita laporkan di kelompok ekuitas. Tentunya kita paham kenapa muncul accumulated OCI di sini, karena kita sebelumnya melaporkan unrealized holding gain or loss sebagai bagian other comprehensive income yang nilai OCI itu akan masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas dan menghasilkan accumulated OCI atau accumulated other comprehensive income. Nah, accumulated OCI atau accumulated other comprehensive income atau accumulated other comprehensive gain itu akan terbawa ke laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas. Materi terkait ini sudah kita bahas di AKM 1 dan AKM 2. Kemudian akun lainnya mempengaruhi laba rugi atau laba rugi komprehensif di sini. Terdapat dividen revenue yang kita laporkan di kelompok pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian ada unrealized holding gain kita laporkan di kelompok other comprehensive income. Ini tadilah yang saya sebutkan bahwa other comprehensive income itu nanti akan mempengaruhi saldo accumulated other comprehensive income atau gain di laporan perubahan ekuitas yang nanti akan terbawa ke ekuitas.